Happy Sunday Robot Kids. Wah, adik-adik kelihatan happy nih, pasti karena kalian merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Amin. Amin. Dan satu lagi selalu jangan dilupakan, jaga kesehatan kalian dan selalu lakukan protokol kesehatan setiap waktu ya. Yes, bener banget. Dan sekarang kakak mau ngingetin nih ayat hafalan minggu lalu. Ada di Kolose 3 ayat 23 yang isinya apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Yuk adik-adik, kita siap untuk memuji Tuhan. Awalnya kita harus berdoa dulu, dipimpin sama Kak Elsa. Oke, sama-sama yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau beri, buat sukacita yang Kau beri Tuhan dalam setiap hidup kami. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk memuji Tuhan, semua yang siap katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah
adik-adik saatnya kita mau menyembah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sangat baik buat kami. Kami bersuka cita karena Tuhan, sebentar Tuhan kamu siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengayomi kami. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu yang sampaikan itu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom cucu-cucu Opa, apa kabar semuanya? Opa percaya Tuhan terus menyertai kamu semua. Tidak terasa sudah hampir 1 tahun sejak pandemi COVID-19 melanda dunia. Selama itu juga kita semua disembunyikan oleh Tuhan barang sesaat lamanya. Agar kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Dan Opa percaya, kita semua sudah melihat penyertaan Roh Kudus di berbagai aspek kehidupan kita. Amin. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang kamu perkatakan serta apa yang ada di dalam hatimu harus selaras dengan tindakanmu. Orang yang memiliki integritaslah yang akan terus maju dimanapun mereka berada. Meskipun integritas membutuhkan waktu untuk dibuktikan. Makanya integritas itu salah satu elemen penting. Terutama kamu yang masih muda dalam sekolah, kuliah, membangun karir, bisnis, dan networking. Orang yang berintegritas di hadapan Tuhan itu bisa menjadi dirinya sendiri. Karena mereka membentuk moral, etika, perkataan, dan perbuatan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang lain bisa melihat kalau ada sesuatu yang berbeda dalam diri kamu. Nih, Opa kasih tipsnya ya. Supaya kamu bisa memiliki karakter yang berintegritas. Yang pertama, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Itu adalah langkah awal kita. Di Alkitab banyak hal-hal yang harus kamu pelajari dan perhatikan. Supaya secara etika dan moral, kamu bisa menang di tengah dunia yang jahat ini. Orang yang berintegritas itu pasti dicari oleh sekolah, kampus, bisnis, atau kantor.
Tetapi di satu sisi, banyak juga yang akan membenci kamu. Karena sikap kamu yang kelihatannya seperti sok suci atau sok benar. Di saat kamu berbuat salah, mengakuinya, dan tidak mencari kambing hitam. Puji Tuhan, kamu menunjukkan sikap yang berintegritas. Atau saat kamu tetap belajar di rumah, study from home, saat ini, meskipun guru kamu tidak ada di hadapan kamu terus, kamu tetap belajar dan berlatih soal. Puji Tuhan, kamu sedang belajar untuk bertanggung jawab. Terus belajar dan berlatih karena integritas dilatih dalam aspek-aspek keseharian kita. Minta tuntunan Tuhan, ini yang kedua. Perjalanan hidup ke depan tidak semakin mudah. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan dan mengikuti tuntunannya. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa apa-apa. Kita harus terus berlatih untuk bisa mendengar dan mengenal suara Tuhan. Untuk memiliki hidup yang berintegritas. Tidak bisa instan, perlu waktu, serta disiplin. Melewati banyak pengalaman dan pembelajaran sampai karakter tersebut bisa terbentuk. Yuk, di tahun ini, Opa ajak kamu memiliki hidup yang berintegritas. Teruslah berusaha sebaik-baik mungkin. Dan hasilkanlah buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan. Banyak orang yang semakin mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Opa mau doa buat kamu ya. Yuk angkat tanganmu, kita doa yuk. Tuhan, kau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan di hadapanmu. Kau mengasihi mereka Tuhan. Kau mengasihi anak-anakmu semua ini Tuhan. Kamu berdoa buat mereka semua. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Berkati melimpah. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, penuhi mereka dengan roh-Mu. Tuntun mereka ya Tuhan, tuntun mereka. Dan kamu berdoa, biar apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan mereka menjadi orang yang berintegritas. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Ini adalah cucu-cucu hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, ketemu lain kali. Kamu diberkati oleh Tuhan Yesus berlimpah, limpah, limpah, limpah. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Ketemu lagi sama Om Andrianto ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhannya luar biasa ya. I will trust in God. Saya akan percaya kepada Tuhan ya. Apapun yang terjadi saya akan percaya kepada Tuhan. Hari ini adik-adik siapkan catatannya ya. Kita akan belajar percaya lebih lagi. Kalau kita semua ditanya ya, adik-adik misalnya ditanya, percaya sama Tuhan Yesus? Percaya Kak, percaya. Kita semua percaya sama Tuhan Yesus. Tapi apakah betul-betul kita sungguh-sungguh percaya? Ya, beda yang sekedar percaya dan yang sungguh-sungguh percaya akan berbeda. Ya, orang yang sungguh-sungguh percaya itu mempercayakan hidupnya buat Tuhan. Ya, bukan sekedar percaya ngomong aja, aku percaya Tuhan Yesus, tapi sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya buat Tuhan. Jadi adik-adik kita belajar sungguh-sungguh untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, ada cerita tentang pemain akrobatik sebelum masuk ke firman Tuhan. Ya, Om mau cerita tentang seorang pemain akrobatik yang suka berjalan di atas tali atau di atas kawat. Ya, seutas kawat yang panjang. Ya, suka yang di tempat yang tinggi. Ya, di bawah di antara posisi yang sangat tinggi dia berjalan. Di tengah-tengah situ, di atas satu utas tali, ya. Dia berjalan, sebelum dia berjalan dia tanya sama audiens atau sama orang-orang di situ, percaya nggak saya bisa melewati ini? Dia tanpa pengaman, dia bisa melewati tali seutas tali meskipun jauh sekali, melewati jurang gitu ya. Dan mereka semua teriak, percaya, oke, dia berjalan. Ya, tanpa ada alat bantu, tanpa ada alat pengaman, dia melewati. Ketika sampai di ujung semua tepuk tangan, wah hebat, hebat, hebat. Kemudian pada saat dia mau kembali, dia bilang, tolong tutup mata saya, percaya saya
saya percaya saya kalau bisa melewati ini dengan kondisi tutup mata, saya bisa melewati dalam keadaan baik. Percaya, semuanya percaya. Akhirnya matanya ditutup, ya, diambilkan kain yang hitam, ditutup matanya, kemudian dia mulai berjalan di atas utas sekali, di atas jurang yang dalam sekali, dan semua berdebar-debar, tapi semuanya akhirnya si pemain ini, akrobat ini, sampai di ujung dengan selamat. Wow, ini luar biasa, mereka semua tepuk tangan. Kemudian sekali lagi dia bertanya kepada penontonnya pada saat itu, Bapak, Ibu, Saudara, apakah percaya kalau saya menggendong, ya, seseorang dalam kondisi mata yang ditutup, ya, saya bisa melewati seutas tali ini sampai di ujung dengan selamat? Kami bisa melewati sampai dengan selamat. Percaya, semuanya percaya. Tapi ketika ditanya, kalau semuanya percaya, coba saya butuh satu orang saja, ya, yang mau untuk saya gendong, kemudian berjalan bersama saya melewati seutas tali. Tidak ada seorang pun yang mau. Semua takut. Ya, memang mereka semua bilang percaya, tapi mereka nggak percaya, nggak mau betul-betul ikut digendong dan menyeberangi tali itu. Ya, sampai ternyata ada satu anak kecil, kira-kira 10 tahun. Ya, dia angkat tangan, aku mau digendong untuk nyebrang. Si orang-orang di situ, penonton di situ semua benar, anak itu kok nekat sekali ya, dia nggak tahu resikonya kalau sampai jatuh dan sebagainya. Ya, singkat cerita, si anak itu, ayo ke sini. Dia digendong, ya, di pundaknya. Kemudian si pemain akrobat ini mulai ditutup matanya dan mulai berjalan. Semua penonton berdebar-debar, semua penonton ketakutan. Singkat cerita, semua, ya, pemain akrobat maupun anak itu selamat sampai di tujuan. Wah, semua tepuk tangan. Itu bedanya antara orang yang sekedar percaya, dia teriak, percaya Tuhan Yesus. Tapi si anak kecil yang 10 tahun ini, dia bukan cuma percaya, tapi dia mempercayakan hidupnya, mempercayakan dirinya kepada pemain akrobat itu. Ya, ketika ditanya, kok kamu bisa percaya? Oh, dia itu papaku. Aku tahu papaku, ya. Papaku sanggup lakukan itu, ya. Ternyata itu anaknya dari pemain akrobat itu, ya. Seperti setiap kita adik-adik, kita juga bukan cuma percaya, tapi mempercayakan hidup kita pada Tuhan, pada Bapa di surga yang adalah Bapa setiap kita. Amin. Amin, ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Kejadian 40 dan Kejadian 41. Nanti dibaca secara lengkap, ya. Tapi Om nggak akan bahas satu persatu, kita nggak akan baca itu. Tapi dari Kejadian 40 dan 41 kita bisa baca cerita tentang Yusuf, ya. Yusuf anak dari Israel atau anak dari Yakub, ya. Dia anak dari Yakub, anak yang ke-11 dari 12 bersaudara, ya. Yusuf ini punya cerita yang luar biasa. Semuanya mungkin sudah tahu ceritanya Yusuf. Bagaimana seorang Yusuf, ya, dia seorang yang sangat dikasihi oleh papanya Yakub, ya. Tapi dia melewati proses. Ketika Yusuf, ya, kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat atau dari pasal yang ke-37 dari Kejadian, nanti semua dibaca supaya bisa lengkap tahu. Yusuf ini dari umur 17 tahun, ya, dia disayang sama papanya, dia dibuatkan jubah yang maha indah sama papanya karena dia disayang oleh papanya. Tapi dia saudara-saudaranya jadi sebel, ya, kakak-kakaknya jadi sebel sama dia nggak suka melihat Yusuf ini. Kemudian satu kali Yusuf mendapat mimpi bagaimana ketika dia bersama saudara-saudaranya mengikat gandum, berkas-berkas gandum, dan berkas-berkas gandumnya Yusuf ini berdiri dan berkas-berkas gandum kakaknya itu menyembah dia. Dia ceritakan itu semua ke kakaknya, kakak-kakaknya jadi tambah sebel lagi, ya. Kemudian dia bermimpi bagaimana matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada dia. Dia ceritakan semua itu, dan itu menambah kebencian dari kakak-kakaknya. Dan melalui proses itu, akhirnya Yusuf diproses oleh Tuhan. Yusuf mendapat janji dari Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang penting, bahwa dia akan menjadi orang yang kenamaan lewat mimpi yang Tuhan berikan. Tapi ternyata Yusuf harus melewati proses itu. Mulai dari umur 17 tahun dia sudah mulai dibenci oleh kakak-kakaknya. Akhirnya dia melalui proses dibuang di sumur yang kering. Kemudian dia dijual menjadi budak, ya. Menjadi budak itu nggak enak. Budak itu lebih parah daripada cuma sekedar pembantu. Budak itu sudah nggak punya hak. Tuannya boleh lakukan apapun, bahkan membunuh dia pun boleh. Ya, itu budak, kondisi yang paling rendah.
Dan Yusuf jadi budak, dijual jadi budak. Ya, akhirnya dia jadi budak. Kemudian dia bekerja pada seorang panglima tentara di Mesir, yaitu Potifar. Ya, dia bekerja di situ. Singkat cerita, dia difitnah oleh istri dari Potifar. Kemudian dia dipenjara. Seolah-olah kehidupan Yusuf sudah berakhir di penjara. Tapi sebetulnya nggak sampai di situ, ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai Yusuf. Meskipun dia diproses oleh Tuhan, melewati semua yang nggak enak, ya, sampai berakhir di penjara, seolah-olah berakhir di penjara. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Tuhan membuat apapun yang dia lakukan dibuat berhasil, ya. Ketika jadi budak, Tuhan buat pekerjaannya berhasil sehingga Tuhannya mempercayakan semua pekerjaannya. Ketika dia di penjara, dia pun diberi kepercayaan oleh para penjara untuk ngatur segala sesuatu, memanage segala sesuatu, ya. Luar biasa Yusuf ini. Karena apa? Karena dia disertai oleh Tuhan. Kakak percaya, Om percaya bahwa dia disertai oleh Tuhan dan dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia bergaul intim dengan Tuhan sehingga dia dapat kekuatan untuk melewati proses itu. Sampai di satu ketika, ya, di pasal yang 40, ya, bagaimana ada dua orang yang jabatannya cukup tinggi, yaitu kepala juru minuman Raja Fir'aun, juga kepala juru roti. Mereka melakukan kesalahan dan mereka dipenjara di tempat penjara Yusuf itu. Kemudian kepala penjara memerintahkan Yusuf untuk melayani mereka, memenuhi setiap kebutuhan mereka. Akhirnya Yusuf yang dipercaya untuk melayani mereka, ya. Yusuf melayani dengan baik. Satu malam, kedua orang ini, pejabat ini, ya, zaman dulu raja dilayani oleh khusus ada juru minuman, ada juru roti, supaya tidak ada yang meracun raja. Semua dijaga, semua yang dikonsumsi raja sehat, membawa kebaikan, ya. Mereka berdua lakukan kesalahan di penjara. Satu malam mereka bermimpi, ya. Mereka bermimpi mimpi yang berbeda. Dan pada saat itu Yusuf mendapati mereka sedang murung, sedang sedih hati. Kenapa? Yusuf bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya gak jadi murung lagi, supaya bisa gembira? Kami lagi mendapat mimpi dan kami gak tahu artinya itu apa. Coba ceritakan mimpimu itu, ya. Akhirnya si kepala juru minuman dulu dia ceritakan mimpinya. Kemudian kepala juru roti juga menceritakan mimpinya. Mimpinya apa? Nanti dibaca sendiri, ya, di Kejadian 40, pasal 40, ya. Singkat cerita, Yusuf mulai mendapat dari Tuhan tentang arti mimpi tersebut. Ya, dia katakan kepada juru minuman, engkau dalam 3 hari, ya, kedudukanmu akan dikembalikan, kau akan diangkat kembali menjadi kepala juru minuman Raja Fir'aun, ya. Kemudian setelah juru rotinya juga bercerita tentang mimpinya, dikatakan engkau juga dalam 3 hari engkau akan diangkat tinggi, engkau akan digantung, akan dihukum, dan burung-burung akan memakan dagingmu saat engkau digantung seperti itu. Dan itu semua terjadi setelah 3 hari. Pada saat Raja Fir'aun berulang tahun, juru minuman diangkat ke posisinya semula dan juru roti dihukum gantung. Dan terjadi itu. Yusuf berkata kepada juru minuman, ya, ingatlah akan aku, karena aku ini gak lakukan kesalahan apapun. Aku ini difitnah sehingga aku sampai masuk dalam penjara. Ketika juru minuman ini diangkat menjadi kepala juru minuman kembali di istana, juru minuman ini melupakan Yusuf. Sampai berapa lama? 2 tahun, ya. 2 tahun Yusuf dilupakan. Tapi puji Tuhan, Yusuf dilupakan. Karena apa? Nanti kita lihat, ya. Setelah 2 tahun, Raja Fir'aun bermimpi pula, ya. Raja Fir'aun bermimpi 2 kali. Yang pertama, dia bermimpi seperti ini. Ketika dia bermimpi, keluarlah dari Sungai Nil, ya. Di Mesir ada Sungai Nil. Keluar dari Sungai Nil 7 hewan atau 7 kerbau, 7 sapi yang keluar dari Sungai Nil dalam keadaan yang gemuk. Mereka makan rumput di samping situ, di padang rumput di samping Sungai Nil, ya. Kemudian tidak berapa lama keluar lagi 7 ekor lembu juga, ya, tapi kondisinya kurus, kondisinya kering, cuman hanya kulit yang ada padanya, dagingnya nggak kelihatan, kondisinya betul-betul parah, kering, kerontang, ya, kurus gitu, ya.
Tapi 7 lembu ini dia memakan 7 lembu yang gemuk itu. Dan setelah dimakan kondisinya tetap kurus kering. Kemudian Fir'aun bangun kaget ya. Wah, aku mimpi seperti ini. Terus gak berapa lama dia tidur lagi, dia mimpi lagi. Ya, mimpi yang kedua juga mirip seperti itu. Ada 7 bulir gandum yang dalam satu tangkai. 7 bulir ini gemuk, berisi dengan baik. Kemudian ada 7 bulir lagi yang kurus, ya, yang kering. 7 bulir yang kering ini memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Dan setelah dimakan tidak ada perubahan, tetap kurus, ya, seperti itu. Dan kita lihat bagaimana 7 bulir yang kurus ini tetap kurus. Kemudian dia bangun, dia bingung, dia panggil semua ahli-ahli dari Mesir. Siapa yang bisa menceritakan mimpiku? Mimpi raja apa artinya? Tidak ada seorang pun yang bisa tahu, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa cerita apa maknanya, ya, makna daripada mimpi itu. Akhirnya juru minum ingat bahwa dulu dia pernah bermimpi dan diterjemahkan oleh Yusuf. Akhirnya dipanggil, singkat cerita Yusuf dipanggil, dia suruh bercukur, dia pakai baju yang rapi untuk menghadap raja. Kemudian ketika dia menghadap Raja Fir'aun, raja berkata, "Saya dengar kamu bisa mengartikan mimpi. Coba ceritakan mimpiku." Kata Yusuf, "Bukan aku, tapi sekali-sekali Tuhan yang mengartikan mimpi." Kemudian Raja Fir'aun ceritakan mimpinya. Kemudian Yusuf dapat hikmat dari Tuhan. Dia ceritakan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, ya. 7 lembu yang gemuk itu bicara 7 tahun kelimpahan. 7 bulir gandum yang berisi yang baik itu bicara tentang 7 tahun kelimpahan. Itu artinya sama, ya. Selama 7 tahun Mesir akan diberkati, ya. Kemudian akan datang 7 tahun kelaparan, ya. 7 lembu yang kurus kering itu kelaparan, dan 7 bulir gandum yang kering itu adalah 7 tahun kelaparan. Dan dikatakan 7 tahun kelaparan ini akan menghabiskan kelimpahan yang 7 tahun sebelumnya, sehingga tidak tampak ada kelimpahan di Mesir, ya. Kemudian sekali lagi Yusuf diberikan hikmat kepada Tuhan untuk bagaimana caranya keluar dari masalah ini, dan dia memberi nasihat kepada Raja Fir'aun. Hendaknya engkau menunjuk seorang yang bijaksana, ya, untuk memanage selama 7 tahun kelimpahan, menimbun gandum untuk persediaan di tahun-tahun 7 tahun kelaparan. Akhirnya singkat cerita Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan nomor 1 Raja Fir'aun, dan dia manage segala sesuatunya, ya. Dia manage segala sesuatunya. Pada saat dia diangkat dia umurnya 30. Kita tahu selama 13 tahun dari umur 17 sampai 30 tahun Yusuf diproses sama Tuhan. Dan sampai dia diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir yang mengatur segala sesuatu. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun bergerak tanpa seizin Yusuf. Wow, ini kuasa yang luar biasa. Ini posisi yang tinggi sekali, ya. Ini posisi yang diangkat dari penjara yang bawah, posisi yang paling bawah, dia diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir di bawah Fir'aun, ya. Diatur segala sesuatunya sehingga semuanya jadi baik. Dia timbun gandum, timbun bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan, sehingga selama 7 tahun kekeringan dia tetap bangsa Mesir terpelihara. Dan dikatakan bukan hanya bangsa Mesir, di bagian terakhir dari Kejadian 41 seluruh dunia mengalami kekeringan dan seluruh dunia dipelihara karena Yusuf yang berhikmat oleh Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Yusuf dipakai secara luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana sekarang kita belajar supaya dia kita belajar dari Yusuf tetap percaya Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena dia terus bergaul dengan Tuhan, karena dia terus melekat pada Tuhan, karena Yusuf terus mendengar suara Tuhan, ya. Ketika dia dapat dari Tuhan arti mimpi, dia dengar dari Tuhan. Tuhan yang berbicara arti mimpi itu, ya. Ketika dia dapat hikmat dari Tuhan, dia dengar dari Tuhan, ditaruh di hatinya untuk dia katakan kepada Raja Fir'aun, karena dia bergaul dengan Tuhan. Amin. Adik-adik, seperti setiap kita juga perlu bergaul dengan Tuhan. Kita perlu terus melekat pada Tuhan. Kita perlu terus mengandalkan Tuhan untuk kita melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, ya. Jangan takut untuk setiap proses yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Semua diizinkan untuk membawa kebaikan buat setiap kita. Amin. Membawa kebaikan buat setiap adik-adik.
ya, karena proses itu membuat setiap kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi seperti Yusuf kita pun belajar, ya. Kenapa Yusuf kuat? Karena dia mendengar suara Tuhan, karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Adik-adik perlu bergaul karib dengan Tuhan. Adik-adik perlu mendengar suara Tuhan untuk tahu apa yang mesti dilakukan, untuk mendapat kekuatan dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, saat teduh, bergaul, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, kalau kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga mendengar dari Tuhan. Om ingat dulu waktu Om baru-baru bertobat, belajar dengar suara Tuhan. Om mulai belajar ketika Om masih belum menikah, masih di Jakarta, ya. Tuhan sering bicara. Seringkali Om ke kantor naik bis kota, Tuhan bicara. Pada saat Om lagi ngalami masalah yang berat, Tuhan bicara, ya, kepada Om lewat ada seseorang yang pada saat itu ngamen. Orang yang tua lagi ngamen, ya. Zaman dulu belum ada orang ngamen pakai lagu rohani, tapi baru saya dengar bahwa dia ngamen pakai lagu rohani. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Wah, Om dengar gitu langsung terhibur, ada kekuatan. Ketika Om mengalami masalah, Om dengar firman Tuhan, ya. Itu di Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Daripadanyalah kekuatanku, keselamatanku, ya. Lewat firman Tuhan itu Om dengar, Tuhan bicara lewat pengamen. Ya, Om berkati dia lebih, ya. Tuhan sering bicara, bisa Tuhan pakai siapapun, bisa bicara lewat hidup kita, ya. Ketika Om juga mengalami masalah yang berat gitu, ya. Om ketika naik bis kota, Tuhan bicara lewat seseorang yang sedang berusaha naik kepada bis, padahal bisnya sudah kondisinya penuh, ya. Zaman dulu masih dibolehkan orang bergelantungan di bis, dan ada seorang bapak-bapak yang sedang gendong anaknya, anak kecil, ya. Ketika dia memaksa untuk naik ke bis itu, dia hanya pegangan di pintu bis itu, ya. Pegangan pintu bis itu, dia bergelantungan di luar gitu, ya. Sementara satu tangannya dia menggendong anaknya. Dan Tuhan bicara pada saat itu, kamu mesti belajar dari anak itu. Anaknya sedang ngapain? Sedang tidur, adik-adik. Jadi digendong, dia tidur di kondisi yang bergelantungan di pintu bis kota, ya. Tapi anaknya begitu tenang. Lewat itu Tuhan bicara, belajar dari anak itu untuk kamu tetap tenang ketika ngadepin masalah. Jangan takut, ya, percaya saja. I will trust in God. Amin. Adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, ya. Dan jangan pernah takut ketika kita ngadepin masalah pandemi seperti ini, harus di rumah, bosen, pakai waktu untuk bergaul dengan Tuhan, baca firman. Ya, seringkali Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Harus penuhi dengan firman Tuhan untuk terus kita bertumbuh dalam Tuhan. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri, ada satu ilustrasi, ya, kisah tentang proses metamorfosa atau dari ulat menjadi kupu-kupu. Adik-adik mungkin tahu, belajar di sekolah, ya, bagaimana dari ulat diproses jadi kepompong, kemudian kepompong jadi kupu-kupu yang indah, bisa terbang. Jadi ulat yang menjijikkan bisa jadi kupu-kupu yang indah. Itu semua proses yang diizinkan, ya, untuk jadi lebih baik. Sama seperti kita, sama seperti Yusuf, diproses Tuhan untuk menjadi lebih baik, ya. Ketika ada seorang anak melihat kepompong, ya, di dalamnya ada kupu-kupu yang berusaha keluar, dia coba membantu dengan menggunting kepompong itu supaya kupu-kupunya bisa keluar dengan lebih baik, karena kupu-kupu itu berusaha untuk keluar dengan susah payah. Akhirnya dibantu, digunting pelan-pelan kepompongnya, dan kupu-kupu itu keluar. Tapi apa yang terjadi? Kupu-kupu itu tidak bisa mengembangkan sayapnya, ya. Dia hanya merangkak dan tidak berapa lama kupu-kupu itu pun mati, ya. Ternyata dia untuk keluar dari kepompong itu adalah proses. Memang nggak enak buat kupu-kupu itu, tapi itu semua proses yang membuat kupu-kupu itu punya sayap yang kuat, mengembang, bahkan sayapnya menjadi indah karena mengalir, ya, enzim-enzim yang membuat berwarna-warni, ya, sayap dari kupu-kupu itu, dan semua itu membawa kebaikan, ya. Jangan takut dengan proses yang dari Tuhan, cintai proses yang dari Tuhan, karena itu membawa kebaikan buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar ayat hafalannya, yaitu dari Ayub 42
Ya, pasal 42 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ya, dihafalin ya. Ayub 42 ayat 2. "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau buat mereka bisa mengerti Tuhan setiap firman-Mu. Roh-Mu Tuhan yang terus menerjemahkan setiap adik-adik untuk boleh mengerti firman-Mu. Buat adik-adik tetap percaya dengan Tuhan, tetap percaya penyertaan Tuhan, mau terus bergaul dengan Tuhan dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang diproses oleh Tuhan, dalam kondisi yang gak enak, tetap percaya Tuhan. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus melindungi, memberkati, dan Tuhan terus berbicara atas setiap adik-adik Tuhan. Kami percaya Kau memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dan meteraikan setiap firman-Mu, dan setiap adik-adikmu boleh, adik-adik boleh keluar jadi lebih dari pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan, menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan, untuk keluar dari setiap proses yang Tuhan izinkan, dan semua itu membawa kebaikan. Biar semua segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.